Tutorial buket wisuda mewah banget seperti ini teman-teman, dari 4 lembar kertas selopen. Halo teman-teman, jumpa lagi di LS Proyek Raffi dan langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama kita siapin dulu untuk pegangannya ukuran 12 x 5 x 27 cm ya. Nah untuk bonekanya aku pakai yang 15 cm, yang bagian belakangnya udah aku kasih lidi sate seperti ini. Kemudian untuk bunganya aku pakai bunga 6 piece ya, ini tuh mawar ya, mawar premium gitu, dan aku belinya itu per satuan gitu, jadi tidak per tangkai ya. Ini cuman kuntum-kuntum aja, dan untuk teman-teman yang mau sama dengan aku, linknya bisa langsung check out di tautan yang aku sematin ya. Nah karena ini tadi tanpa tangkai, jadi aku sambung dulu dengan lidi sate seperti ini. Kemudian aku susun 3 piece di bagian kanan dan 3 lagi di bagian sebelah kiri. Sedangkan untuk penyusunannya, kalau mau seperti cara aku, nah seperti ini ya teman-teman. 3 di sebelah kiri, tempatkan 1 di bagian depan, kemudian 1 lagi di bagian belakang. Dan untuk yang ketiganya aku taruh di samping kanan dan samping kirinya seperti ini. Jadi buketnya ini tuh kelihatan lebih melebar gitu loh teman-teman. Jadi melebar juga berlayar-layar. Cakep bener buat hadiah wisuda. Nah kalau udah kepasang semuanya seperti ini, bagian yang paling cakep itu mau aku kasih bunga kering, yaitu baby breed ya teman-teman. Dan untuk baby breednya aku sambung dulu pakai lidi sate per masing-masing tangganya ya, karena memang baby breed itu kan nggak terlalu panjang untuk tangganya, jadi aku sambung aja seperti ini. Baru kemudian aku susun di sela-sela bunga mawar tadi supaya lebih cakep dan bervolume seperti ini ya. Dan ini kembali ke selera teman-teman semuanya, mau seperti apa cara nyusunnya, mau ngikutin aku atau pakai cara sendiri pun boleh saja ya. Pokoknya ini fungsional aja, sesuai selera masing-masing. Nah kalau udah terpasang seperti ini ya, ini tuh kira-kira seperti ini aku masangnya. Kemudian bagian depannya aku kasih kain spons ukuran 15 x 15 atau 17 x 17. Yang penting buat nutup bagian depannya ini supaya lidi satenya nggak kelihatan ya. Nah kayak gini aja kita pasang di satu bagian tengah, pasang lagi di bagian kanan dan bagian kirinya. Nanti bagian tengahnya bisa teman-teman pasang 1 piece lagi biar buketnya itu kelihatan bervolume ya. Dan bagian depannya atau poni buketnya nggak kelihatan lidi sate di bunganya. Nah kayak gini aja teman-teman, udah terpasang semuanya. Lanjut ke tahap wrapping. Dan sebelum wrapping, bagian belakangnya mending kita kasih lem aja biar nggak mudah lepas gitu teman-teman. Dan lanjut aja kita ke wrapping ya. Dan untuk wrappingan kali ini, untuk layer yang pertama aku pakai kertas selopen yang bening, kemudian aku ukur dan aku potong seperti ini ya. Nah ini untuk nomor 1 itu sebagai center buketnya ya. Untuk cara lipatnya aku bikin yang simple banget, teman-teman pasti bisa ngikutin. Dan bagian bawahnya tetap kita kasih isolasi, kemudian kita pasang seperti ini sambil kita isolasi ataupun pakai lem lilin ya teman-teman, bisanya pakai apa, tapi kalau aku tuh terbiasa banget pakai isolasi. Nah kalau udah, ambil kertas selopen hitam solid seperti ini, kemudian aku potong seperti di video aku, atau di pola potong yang kedua itu teman-teman. Ambil pola potong nomor 2, kemudian kita lipat seperti ini aja. Cara lipat kedua kali atau huruf S ya, sedikit kayak gini. Kita kasih isolasi bagian bawahnya biar nggak mudah lepas, kemudian kita pasang sebagai layer yang kedua. Lakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya. Kemudian untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku, bantu aku yuk dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Bunyiin juga lonceng notifikasi agar ketika aku upload video terbaru, teman-teman dapat pemberitahuan dan juga dapat melihat video terbaru aku yang bisa memberikan kalian inspirasi dalam pembuatan buket. Lanjut untuk wrappingan yang ketiga, kita pakai pola potong yang nomor 3 itu teman-teman. Dan untuk cara lipatnya,
masih sama seperti di nomor 2. Nah, kalau udah kita pasang dan untuk bagian bawahnya ini tuh menempati sisi buket, setengah sisi buket gitu teman-teman. Dan biar lebih bervolume, jangan lupa untuk mengkerus sedikit bagian bawah buketnya ya. Dan aku ingatkan lagi nih teman-teman yang mau samaan dengan aku untuk link pembelian bahannya, aku taruh di kolom deskripsi ya. Atau bisa juga teman-teman klik di tautan pojok kiri itu ada keranjang warna abu dan bisa di situ kalian ngekliknya ya. Nah, seperti ini teman-teman, layar ketiga udah kepasang. Lanjut kita bikin di layer yang keempat. Nih, aku mau manfaatin kertas yang tadi itu yang bening ya. Sisa kertas bening kemudian aku bagi aja seperti ini dan aku lipat huruf S. Nah, kalau udah bagian bawahnya kita kasih isolasi supaya nggak lepas, baru kita pasang di layer yang keempat ya. Dan untuk bagian layernya ini, bagian bawahnya jangan lupa tetap dikeruas ya, atau dikerut-kerutin gitu biar buketnya bervolume, sambil kita rapikan dan kita tata bagian atasnya seperti ini. Kemudian nanti lakukan hal yang sama untuk yang sebelahnya ya. Lanjut untuk wrappingan selanjutnya atau yang nomor 6, ambil lagi ke satu lembar kertas silopen atau kertas silopen yang ketiga ya. Kita bagi menjadi dua bagian sama besar, kemudian sisihkan untuk yang satu, yang sebelahnya itu nanti kita bikin roknya. Mau tak bikin rok buketnya ya. Nah, kita ambil dulu di pola potong yang nomor 5 itu teman-teman, cara lipatnya seperti di video aku, cara lipat huruf S ya. Nah, kemudian kita angkat seperti ini tuh kenapa? Biar bisa ngasih isolasi di bagian bawahnya ya. Nah, kemudian untuk yang sebelahnya juga sama, cara lipat huruf S. Kemudian kita tempelkan seperti ini. Nah, tinggal kita kasih isolasi aja. Teman-teman bisa paham ya semoga dengan penjelasan aku dan cara bikinnya ini. Nah, kalau udah teman-teman, ambil di kertas silopen yang nomor 6 atau ini tuh kertas silopen yang keempat ya teman-teman. Kemudian kita potong seperti di video aku. Dan untuk potongan yang kecil ini, aku mau pakai sebagai layar yang ke-6 dan layar yang ke-7 ya. Nah, kayak gini teman-teman, tinggal kita potong aja. Dan untuk yang sisa bagian tengahnya itu nanti kita mau pakai untuk pegangannya ya. Nah, untuk cara lipatnya masih selalu pakai huruf S. Jadi ini tuh dari pola potong keempat sampai ke pola potong yang ke-6 itu tuh sama ya. Jadi 3 layer potongannya itu cara lipatnya sama. Kemudian untuk nanti yang berbeda di layer yang ke-7-nya. Nah, untuk layer yang ke-7 cara lipatnya seperti ini teman-teman, sama seperti di layer yang kedua ya, cuman ini tuh bagian atasnya rata. Dan untuk nempelinnya, pertama aku kerut-kerutin dulu untuk bagian depannya, baru aku tempelkan di tengah buket ya, tengah pegangan kayak gitu teman-teman. Nah, untuk nempelin linnya pakai lem lilin bisa juga atau bisa juga pakai isolasi. Nah, tergantung kebiasaan kalian masing-masing ya.
Kemudian untuk cara yang kedua atau di sebelah kanannya, sama juga cara lipatnya seperti ini, cuman tadi itu kan karung lipat tuh dari kiri, sekarang dari kanan. Jadi kayak gitu teman-teman cara lipatnya, karena ini tuh berhadap-hadapan. Jadi sama cuman dibalik aja. Nah, cara tempelnya seperti di video aku, teman-teman bisa ngikutin dan semoga lebih paham ya. Nah, tinggal kita tutup di bagian pegangannya. Di sini tuh aku pakai sisa pegangan yang itu ada tulisan pegangan. Nah, itu tuh di nomor 6 dan nomor 7 itu. Nah, ini tuh bisa nutup bagian belakangnya, bagian depan sampai ke bagian belakang ya. Dan juga bagian samping pun juga ikut tertutup, dan jangan lupa bagian bawahnya juga nggak kelihatan bolong. Tapi karena ini kurang panjang, jadi aku sambung pakai sisa kertas selopen di nomor 5 itu teman-teman. Nah, tinggal kita tempelin seperti ini, kita sambung dan kita rapi-rapikan supaya kardusnya tidak kelihatan. Seringkali bagian tengahnya itu melongo gitu loh teman-teman, jadi kita rapikan aja pakai lem, kemudian kita tekan terus lemnya biar kering ya dan bisa nempel. Nah, kalau udah, sisa dari kertas selopen yang ketiga tadi atau yang aku tulis rok buket itu bisa kita pakai buat rok buketnya seperti ini loh teman-teman. Nah, cara lipatnya mudah banget. Kita ukur dulu untuk ketinggian atau selera kita, kemudian kita lipat seperti di video aku, baru kita tempelkan di bagian kanan dan bagian kirinya. Nah, cara lipatnya seperti ini, mudah banget. Tinggal kita tempelkan sebelah kanan dan sebelah kirinya. Dan ini aku pakai 3 layer untuk roknya ya, dari setengah lembar kertas selopen tadi yang aku ukur dan aku potong jadi 2 bagian. Nah, kalau semua udah kepasang seperti ini teman-teman, ada 3 layer buat roknya, tinggal kita kasih pita bagian depannya. Nah, untuk pitanya aku pakai pita ukuran setengah inci atau 1,25 cm ya. Aku menyesuaikan warna marun seperti bunganya, kemudian aku lapisi seperti ini. Bagian depannya aku tempel double pita dan sudah selesai. Cantik bener teman-teman. Supaya lebih manis, kasih juga kasprea seperti ini ya. Selamat mencoba.